Seorang istri merasa suaminya berubah dan curiga ada wanita lain. Pilih ingin memelet suaminya sendiri yang kaya, namun ternyata berujung dibohongi oleh dukun dan akhirnya dihabisi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang wanita bernama Livi Vestilia berusia 35 tahun. Dikenal sebagai wanita yang cantik, baik, punya banyak usaha, dirinya pun dikenal ramah di lingkungannya. Livi sendiri dulu pernah menikah dikaruniai suatu orang anak, namun ternyata pernikahannya tak lama dan akhirnya bercerai. Livi menjadi janda, namun nampaknya tak lama untuk seorang Livi menikah lagi. Livi pun berkenalan dengan seorang pengusaha kaya, berbisnis batubara dan minyak. Livi pun dinikahi. Dari sang pengusaha sendiri pun akhirnya Livi pun dikaruniai satu orang anak. Suami dari Livi usaha batubara dan minyak, namun tak di Kalimantan melainkan di Palembang. Kesibukan sang suami membuat sang suami bolak-balik antara Palembang dan Kalimantan. Livi dengan sang suami pun nampak selalu bahagia, pamerkan kemesraan dan tak pernah ada masalah berarti. Bahkan pasangan mereka pun tak pernah cekcok sama sekali. Belakangan Livi merasa rumah tangga 2 tahun lebih ini nampaknya sang suami berubah. Menurut Livi, nampaknya Livi curiga ada wanita lain. Bahkan Livi pun sempat curhat kepada teman-temannya, sang suami kini terlihat cuek. Hingga akhirnya Livi pun dikenalkan kepada salah satu guru spiritual. Livi pun bercerita kepada guru spiritualnya Alek, dirinya ingin memelet sang suami lagi. Namun nampaknya guru spiritual tak bermain dalam masalah pelet memelet hingga akhirnya guru Livi yang bernama Alex ini pun mengenalkan Livi kepada seorang lelaki bernama Herman. Herman kebetulan adalah seorang dukun pengasihan. Herman sendiri kini masih diamankan di pihak yang berwajib. Herman terlibat kasus penganiayaan dan beberapa bulan lagi akan keluar. Livi diantar oleh guru spiritualnya ke lapas. Di lapas Livi sendiri curhat kepada Herman konsultasi. Bilang kepada Herman kalau dirinya ingin melakukan pelet lagi kepada sang suami agar sang suami kembali baik dan memberikan segalanya. Usai konsultasi, Livi sendiri memberikan beberapa uang kepada Herman saat itu. Livi yang pulang ke rumah usai konsultasi dengan Herman beberapa minggu kemudian merasa kalau doa-doa Herman itu mujarab. Terbukti sang suami memberikan Livi berlian dan perhatian lagi kepada Livi. Bahkan karena dirasa berhasil, Livi masih mentransfer uang ke Herman yang masih di lapas. Namun beberapa bulan kemudian sang suami kembali sibuk dan cuek membuat Livi ketakutan. Livi pun akhirnya ingin konsultasi lagi kepada Herman. Namun saat itu Herman yang akan keluar dari lapas mengungkapkan dirinya nanti akan bertemu langsung dengan Livi pasca dirinya keluar. Beberapa hari kemudian akhirnya Livi pun dihubungi oleh Herman. Nampaknya saat itu Herman pun mengungkapkan kepada Livi untuk melakukan ritual saja agar sang suami menurut kepada Livi. Livi pun setuju dengan ide Herman. Tak lama mereka pun janjian. Mereka berjanjian di depan salah satu hotel dekat rumah Livi. Herman datang dengan motornya, tak lama masuk ke mobil Livi dan langsung ke rumah Livi. Saat itu di rumah Livi sendiri ada sopir dan pembantu Livi yang jadi saksi. Bahkan terlihat Herman pun di sana diberikan makan dan minum oleh pembantu Livi. Tak lama Herman pun mengungkapkan kepada Livi ada beberapa barang yang harus beli di pasar. Livi pun memberikan uang 300.000 kepada Herman dan Herman pun belanja. Herman membeli gunting dan peralatan ritual lainnya, bahkan rempah-rempah untuk jalani ritual mereka. Tak lama Livi menyuruh sopirnya untuk check-in di salah satu hotel di dekat rumahnya. Nampaknya kamar hotel tersebut akan dipakai untuk ritual Livi. Namun ternyata saat di sana sopir pun mengungkapkan kalau hotel penuh. Livi pun tak bisa berbuat apa-apa. Cerita kepada Herman kalau hotel penuh, Herman pun memberi ide untuk ritual di mobil. Livi yang menyetujui akhirnya akan melakukan ritual tersebut di mobil malam hari di dekat rumah Livi. Keduanya akhirnya bertemu dan melakukan ritual di mobil Livi. Dengan keinginan Livi adalah sang suami kembali baik kepada dirinya, bahkan Livi pun meminta sesuatu yang ingin diberikan sang suami. Menjalani ritual namun menurut Herman nampaknya Livi tak konsentrasi. Di percobaan ritual pertama gagal karena Livi banyak pikiran. Sementara di ritual kedua gagal karena Livi menerima telepon. Livi yang nampak merasa kesal seakan dipermainkan oleh Herman, dukun yang baru dikenalnya 2 kali. Livi bahkan mengungkapkan dengan kata-kata kesal, menyebutkan kalau Herman adalah dukun gadungan.
bukannya gagal karena Lipi tak konsentrasi atau ada telepon, namun nampaknya Herman memang tak bisa ritual. Beberapa kali Livi pun nampak mengeluarkan kata-kata kasar untuk Herman yang disebut dukun gadungan. Tak terima dengan ucapan-ucapan Livi, akhirnya Herman pun mengeluarkan gunting yang dibelinya di pasar dan menikam Livi beberapa kali. Livi saat itu tak bisa melawan, bahkan dirinya mengeluarkan cairan merah dan lemas hingga akhirnya dirinya tak bernyawa. Panik saat tahu Livi tak bernyawa, Herman pun langsung meninggalkan mobil Livi dan pergi dengan motornya. Hingga 2 hari kemudian jasad Livi pun ditemukan oleh warga sekitar. Nampak mobil tak bergerak hingga akhirnya diintip. Menemukan Livi sudah tak bernyawa di dalam mobilnya sendiri. Para warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama kepolisian membawa jasad Livi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Suami dari Livi pun dikabari, suami dari Livi kaget tak menyangka sang istri ditemukan tak bernyawa di mobilnya sendiri. Bahkan pihak kepolisian pun interogasi suami Livi yang menjelaskan kalau 3 hari lalu masih bertemu karena saat itu mereka berpamitan. Sementara 2 hari yang lalu masih berkomunikasi dan Livi mengungkapkan dirinya akan segera tidur. Pihak kepolisian langsung mencari CCTV 2 hari lalu. Ditemukan seorang lelaki keluar dari mobil Livi dan plat motor dari motor tersebut pun langsung diketahui. Hingga pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada pelaku yang akhirnya diketahui pelaku tersebut adalah Herman yang diamankan di rumahnya sendiri. 2 hari saja Herman keluar dari rumah tahanan, kemudian dirinya menghabisi Livi dan kini diamankan kembali. Diamankan pihak yang berwajib, Herman mengakui dirinya kesal kepada Livi yang menyebutnya dukun palsu. Tak hanya itu, kata-kata Livi pun membuat Herman geram. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan, Herman pun dihukum 20 tahun penjara. Sementara suami dari Livi tak menyangka sang istri curigaan dan nampak berani melakukan hal seperti ini hingga akhirnya Livi pun dihabisi orang lain. Kini suami dari Livi sedih bahkan kebingungan. Di tengah kesibukannya hanya bisa menitipkan anak sematawayang di rumah keluarganya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.